sallallahu alaihi wasallam summa ila arwahi jamil anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin summa ila arwahi jamil kainat wal mushabi rasulillah wa azwaji rasulillah wa ahli baiti rasulillah sayyidina Abu Bakar, sayyidina Umar, sayyidina Utsman, sayyidina Ali, sayyidatina Fatimah az-Zahra, sayyidatina Khadijah al-Kubra, sayyidatina Aisyah ar-Ridha, sayyidina Hasan, sayyidina Husain, sayyidina Ali Zain Muhammad al-Baqir, sayyidina Ja'far as-Sadiq, Ali Uraidi, Muhammad Nagi Muhajir, Ahmad bin Isa, sayyidina al-Ustadz al-A'dha al-Baqi Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilati ahidihim wa azwaji wa dhurriyyatihim wa man intazaba ilaihim summa ila hadrati ruh jami'il awliyati sallam walidina walidikum wa amwatina wa amwatikum wa antil muslim ususan hadrati ruh hadratal walid wa usul anna allaha yu'ali darajatin fil jannah wa yu'idu alaina barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dunya wad dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal mudzakarata wat tadhkira wal intifa'a wan naf'a wal istifadata wal ifadata wal hitha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dilalata 'ala al khairi ibtigha'a wajhi wa mardati wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita meneruskan pembahasan sesuatu yang membatalkan puasa akan tetapi hanya sekedar atau yang membatalkan pahalanya puasa. Puasanya tetap sah, puasanya tetap dianggap tidak wajib diqadha, akan tetapi pahalanya akan gugur, pahalanya akan hilang dengan spontan. Kemarin diterangkan ada 5 perkara. Yang pertama berbohong, yang kedua ghibah atau menggunjing orang lain, ngerasani, yang ketiga namimah, mengadu domba, kemudian yang keempat melihat dengan syahwat, dan yang kelima adalah al-yaminil ghamus, sumpah yang palsu. Kemarin sudah kita nerangkan pembahasan yang pertama tentang masalah al-kadzib, bohong. Bohong itu menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Juga kemarin disampaikan macam-macamnya bohong. Ya, macam-macamnya bohong itu bisa menjadi dosa besar, bohong itu bisa menjadi dosa kecil, bahkan bohong itu bisa wajib, bahkan bohong itu bisa mubah. Kemarin sudah diterangkan termasuk bohong
yang dosa besar diantaranya bohong mengaku-ngaku sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah padahal bukan kenyataan. Contoh, mengaku anak turunannya Rasulullah, mengaku Habib, mengaku Sayyid, mengaku Syarifah padahal dia bukan Habib, bukan Syarif, bukan Syarifah, bukan Sayyid ya. Karena ingin jualan berdagang ya, agar dagangannya laris, modal hidungnya mancung ya, rambutnya agak keriting ya, agak tinggi, bahasa Arab hanya kenal ana dan anta, ente dan ana, akhirnya dia berani berbohong mengaku-ngaku keturunan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda di dalam satu hadisnya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa sengaja membohongi aku, ya sengaja membohongi aku termasuk sengaja membohongi Rasulullah, mengaku turunannya Rasulullah, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Karena itu kita hati-hati, kita jangan sampai memproklamirkan diri kita anak turunnya Rasulullah sebelum benar-benar yakin dengan bukti-bukti yang otentik, dengan bukti-bukti yang jelas bahwa kita benar-benar anak turun Rasulullah. Kalau zaman sekarang ada pengakuan dari organisasi yang bersifat nasab, diantaranya adalah Rabitatul Alawiyah, Rabitatul Alawiyin. Yang kedua, termasuk membohongi Rasulullah, dia mengungkapkan satu hadis yang mana hadis ini bukan termasuk hadis, mengatakan qala Rasulullah padahal bukan dawuhnya Rasulullah. Ini juga termasuk bohong, kelas berat ini, hadis-hadis maudhu, tujuannya untuk melariskan dagangannya ya, karena dia itu jualan apa, harisah atau ya jenang ya, itu harisah. Akhirnya dia mengatakan bahwa Rasulullah itu menyuruh kita untuk memakan haris dan lain sebagainya, jualan-jualan ya, agar jualannya ini laris, agar jualannya ini laku. Akhirnya dia mendatangkan hadis-hadis yang mana hadis tersebut memang tidak pernah diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk membohongi Rasulullah, mengatakan dia itu pernah bermimpi kepada Rasul, pernah bermimpi bertemu Rasulullah ya, mengatakan dia itu telah bermimpi ditemui Rasulullah, bahwa dia itu disuruh untuk menemui seorang pedagang yang kaya. Katanya Rasulullah suruh memberi uang kepada dia ya, ini kan buntutnya akhirnya bisnis dunia ya, karena mimpi Rasulullah itu bukan sesuatu perkara yang mudah ya. Terus kemudian kita teruskan, termasuk bohong yang kategori dosa besar, yaitu bohong kepada para ulama, para wali-walinya Allah, para orang-orang soleh. Ini pendapat yang kuat, termasuk bohong yang dosa besar, membohongi para aulia, membohongi para ulama, membohongi para orang-orang yang soleh ya. Atau termasuk mengaku keturunannya aulia ya, mengaku keturunannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, padahal buktinya tidak ada, hanya sekedar pengakuan, atau kayak katakan kemarin hanya sekedar jari wal jari, caen dan caen, katanya. Mengaku keturunannya Wali Songo, mengaku keturunannya Syekh Khalil Bangkalan, mengaku keturunan ini buju ini ya. Tapi tidak ada buktinya
Nah ini kalau meleset termasuk membohongi para wali-walinya Allah, membohongi para ulama, membohongi orang-orang yang soleh. Ini menurut pendapat yang kuat. Fal mu'tamad annahu yakunul kadzib minal kabair. Menurut kaul yang kuat itu termasuk dosa yang besar. Kita teruskan. Termasuk dosa yang besar dari berbohong idza tarattaba alaihi dararu syai'in minal idrar wa di'ayah kadzibah wa asya' ghairi hasanah. Ini terjadi di zaman sekarang. Bohong kita tampilkan, kita share di dalam Facebook, kita share dalam Twitter, kita share dalam grup yang dia itu berangkatnya bohong. Ya. Akhirnya bohong yang dia share di grup, di Facebook dan lain sebagainya ini menyebar ke seluruh dunia. Ya. Menyebar seluruh dunia. Fitnah, ya. Memfitnah orang, apalagi musim-musim politik, memfitnah lawan politiknya. Ini bahaya dan ini masuk di dalam dosa besar, karena diriwayatkan dari hadis-hadis Isra dan Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kebohongan yang menyebar di kalangan masyarakat. Biasa kabar hoax, ya istilahnya kabar hoax, kabar-kabar yang belum jelas. Katanya Rasulullah, suatu ketika aku bermimpi, innahu atani lailatu ayatayani, saya bermimpi suatu ketika didatangi dua malaikat, wa innahuma ibta'atsani, kedua malaikat tersebut membangunkan aku, atau aku didatangi dua malaikat dan aku dibangunkan. Sebagian riwayat ini Rasulullah dalam keadaan mimpi, dalam mimpi didatangi malaikat. Kemudian dua malaikat itu mengatakan kepadaku, intalik, wahai Muhammad, ayo ikuti aku. Hadis ini panjang, ya. Kalau ingin lengkapnya hadis ini bisa dibuka di Riyadhus Shalihin di bab bohong atau bab kedzib. Sangat panjang hadisnya ini, 2 lembar atau 3 lembar bahkan. Di sini diterangkan hanya yang berhubungan dengan masalah kedzib tadi itu, yang masalah bohong. Aku diajak oleh kedua malaikat tersebut, fa'ataina ala rajulin mustalqin liqafahu wa idza akhru qaimun alai bikallubin min hadid. Akhirnya aku ditemukan dengan dua orang, yang satu tidur terlentang, yang satu berdiri di dekat kepalanya. Ya. Yang berdiri di dekat kepalanya orang yang tidur terlentang tadi ini sambil membawa sujen yang terbuat dari besi. Ya, sujen ya, apa sujen itu kayak anunya sate itu, tapi itu terbuat dari besi. Kemudian faidzan huwa ya'ti ahada shaqqai wajhi fayusharshiru shidqahu ila qafahu. Kemudian orang yang berdiri dengan membawa sujen yang terbuat dari besi, sujen tadi itu dimasukkan mulutnya, kemudian ditusuk sampai tembus ke belakang. Kemudian sujen tadi itu ditarik lagi, kemudian dimasukkan ke dalam kupingnya sampai tembus, kemudian dimasukkan ke mulutnya sampai tembus, kemudian dimasukkan ke telinga dan juga ke matanya juga sampai tembus ke belakang. Setelah itu summa yatahawwalu ilal janibil akhar, setelah itu hatta yasihha dzalikal janib kama kana summa ya'udu alaihi fayaf'alu misla ma fa'ala al-marrah ula. Setelah ditusuk semuanya, dari kuping, dari mata, dari mulut, tembus ke belakang, yang namanya darah bercucuran. Setelah ditarik, pulih kembali, kemudian ditusuk lagi, ditusuk lewat mulutnya, kemudian lewat telinganya, lewat matanya, kemudian pulih kembali, terus ditusuk seterusnya. Akhirnya katanya Rasulullah, subhanallah mahadani,
wahai malaikat, apa ini dua orang ini ada apa? Ya. Akhirnya dijelaskan oleh malaikat, fa ammar rajulu alladhi ataita alaihi yusharsiru sidqau ila qafahu fa innahu rajul yaghdu min baiti fayukadzibul kidbah tablughul afaq. Ini contoh seseorang yang dia duduk-duduk manis di rumahnya, enak-enak duduk, kemudian dia menyebarkan kabar bohong, kabar hoax. Lah kabar tersebut menyebar ke seluruh dunia. Ini besok siksanya akan dia rasakan. Dia akan menusuk dirinya sendiri dengan memakai sujen yang terbuat dari besi, ya. Ditusuk lewat mulutnya sampai tembus ke belakang, ditusuk lewat kupingnya sampai tembus, disusuk lewat matanya sampai tembus. Oleh karena itu, ini satu gambaran dan peringatan kepada kita semuanya, jangan sampai kita itu membawa kabar bohong yang belum jelas. Idza ja'akum munafiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang kepada kalian seorang munafik membawa berita atau orang yang membawa berita, jangan langsung kamu percaya, kecuali kamu klarifikasi terlebih dahulu. Tanya kebenarannya kabar tersebut, ya. Jadi jangan setiap yang kita dengar terus kemudian kita ceritakan, harus kita saring, ya. Apalagi zaman-zaman sekarang, ya. Orang kadang ingin menggugurkan martabat, derajat dan kedudukan. Bagi mereka yang merasa punya iri hati dan hasud, ini macam-macam caranya, ya. Jadi tidak boleh, tetap haram, bahkan termasuk dosa besar. Jadi yang diperbolehkan berbohong itu tidak sampai memakan atau tidak sampai istilahnya sampai terjadi fitnah ke orang lain, menghilangkan harga diri orang lain, atau sampai memakan hak-hak orang lain. Jadi bohong yang diperbolehkan itu ya nanti kita terangkan. Jadi tidak bisa kita itu mengambil barang orang lain dengan cara bohong, tidak bisa. Kita menyakiti orang lain dengan cara bohong tidak bisa, atau menggugurkan martabat kedudukan orang lain dengan cara kita bohong tidak bisa, ya. Terus kemudian, jadi bohong yang sudah saya jelaskan tadi itu, bohong kepada Rasulullah, bohong kepada para wali-walinya Allah, ulama-ulamanya Allah, ya. Dan juga bohong yang mengakibatkan bahaya yang menyebar, ya, hoax sampai menyebar, ini termasuk bohong kategori dosa besar. Ini sudah disepakati oleh ulama. Sementara selain ketiga tersebut, ini ulama ini khilaf, ya. Selain dari ketiga yang saya sebutkan tadi, ulama khilaf, ada yang mengatakan dosa kecil, ada yang mengatakan dosa besar. Yang penting hukumnya kedzib, hukumnya bohong itu ada 5. Ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang boleh, ada makruh, bahkan bisa-bisa haram, ya. Aslinya haram, tapi ya bisa makruh, bisa mubah, tergantung situasi, tergantung masalah yang dihadapi. Bahkan bohong ini bahkan wajib. Kalau kita tidak bohong, dosa kita. Apa? Idza kana fihi inqadu madzlumin min dzalimin bighairi haqqin. Kita tidak bisa menyelamatkan orang yang mazlum, orang yang teraniaya, kecuali dengan bohong. Ada orang yang mazlum, orang yang disakiti, tidak salah dipukul, tidak salah mau dibunuh,
Ya. Ada seseorang yang membunuh orang Islam yang tidak punya salah, teraniaya, akhirnya dia sembunyi di depan rumahmu atau disembunyi di tempat kamu. Akhirnya orang yang zalim yang mau membunuh tadi datang tanya kepadamu, maka kamu harus bohong, wajib bohong, melindungi dia dengan cara bohong. Umpamanya kamu ditanya, kamu melihat si ini tadi di sini, kamu jawab tidak, atau dengan cara kita tauriah, ya, dia tidak di sini, maksudnya dia tidak di tempat ini, kalau di tempat saya yang belakang ada, dalam hatinya, itu namanya tauriah. Ya, tauriah itu sewaktu-waktu kita butuhkan. Ya. Umpamanya ada orang ditanya, ketika sampai di warung, kamu yang membayar, ya, kamu yang membayar, ya. Akhirnya kamu, karena kamu ini masih cerek, ya, kamu daripada uang saya ini kalong, daripada uang saya ini nanti kurang, akhirnya dia mengatakan saya tidak membawa uang. Ya, dia mengatakan saya tidak membawa uang, maksudnya tidak membawa di tangannya. Kalau di dompet, di sakunya dia membawa uang. Ini namanya tauriah. Ya. Jadi wajib kita bohong kalau masalahnya kita menyelamatkan orang yang mazlum, orang yang teraniaya. Ya, kita tidak bisa menyelamatkan mereka kecuali dengan berbohong. Wajib bohong yang semacam itu. Ada bohong ini adalah jaiz, ya, bolehlah. Idza kana baina durratain, apabila ada seorang suami punya dua istri, ya, agar tidak terjadi percekcokan antara dua istri tersebut, akhirnya dia bohong. Mengatakan, ya, umumnya namanya orang di madu, ya, tidak ada istilahnya lillahi ta'ala, rela ridho itu, ya, pasti, ya, tidak bisa. Sudah istrinya Rasulullah sendiri kadang ya begitu. Akhirnya si suami suatu ketika berada di tempat istri yang pertama, dia mengatakan, di sakjane, ya, istri saya yang kedua ini bagus, ngomong apik tok, yang sampean itu bilangnya kalau sampean itu sabar, sampean itu hebat, sampean itu wanita yang tangguh, wes dan lain sebagainya, ngelem. Padahal ya istri yang kedua tidak pernah mengatakan semacam itu. Ya, akhirnya dia itu hanya sekedar ngedem-ngedemi, mendinginkan suasana. Lah, bohong semacam ini boleh. Bohong semacam ini boleh. Ya, ini namanya untuk mendamaikan, ya, mendamaikan, ya. Ataupun untuk liislahi datil bain, untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Contoh, istrinya satu, hampir dia itu sudah pisah atau firaq, ya, keluarganya sudah di ujung tandu. Akhirnya pisah ranjang, si istri kembali ke rumahnya mertua atau ayah dan ibunya. Akhirnya ada satu orang yang ingin mendamaikan. Dia sama-sama kenalnya, ke istrinya kenal, ke suami kenal. Suatu ketika dia sangat eman kalau sampai terjadi perpisahan, ngebel ke si suami, ya, Mas, ya, ada apa? Saya tadi dibel, ditelepon oleh istri kamu. Apa jari? Padahal tidak ngebel. Katanya dia itu masih sayang, dia itu tidak bisa tidur, dia itu masih ingat-ingat sampean, dia itu sebenarnya pas waktu itu lupa, dia itu sembarang wis. Padahal yo si istri tidak pernah bilang semacam itu. Setelah itu dia ngebel ke si istri, Dek, tadi itu saya ketemu suami kamu, dia bilang gini-gini. Akhirnya ya podo-podo tenangi, ya, keduanya sama-sama tenang. Akhirnya ya bisa-bisa nanti rujuk. Padahal si orang tadi itu tidak pernah mendengar dari satupun kata dari si suami ataupun si istri. Ini namanya islahu datil bain, mendamaikan dua orang yang salah dalam permusuhan. Boleh. Jadi bohong yang semacam itu adalah diperbolehkan. Ini
Di sini Habib Salim mengeluarkan satu syair, jadi berbicara tentang seorang perempuan ya, atau seorang suami yang punya istri dua yang pasti ada masalah ya. Katanya Habib Salim, idza ma syi'ta an tahya sa'idan minal khairati mamlu'atal yadaini fa'is uzban fa illam tastati'u fawahidan takfi askaraini. Kalau kamu ingin hidup bahagia yang dipenuhi dengan kebaikan, ya sudah, hidup sendiri. Ataupun kalau kamu ingin beristri, ya istri satu saja ya. Karena kalau sudah istri dua tidak siap dan lain sebagainya, apalagi ekonominya masih kebeen ya. Nah iya, bayangkan dia itu kerja sehari dapat 10.000, mau beristri dua. Ini kan namanya bonek ya. Bondo nekat ya. Karena orang itu kalau mau istri dua ya macam-macam syaratnya, termasuk ya ekonominya mapan ya, adil dan lain sebagainya. Ini yang pertama, membahas tentang masalah bohong. Kita teruskan pembahasan yang kedua. Perkara yang bisa membatalkan pahalanya puasa yang kedua adalah ghibah, menggunjing orang, ngerasani, ngomong kejelekan orang lain. Dan ini yang sering terjadi, karena tidak ada satu majelis, tempat duduk, tempat ngobrol di warung, di mana saja, kalau kita tidak berhati-hati, buntutnya ini ngomongi orang lain. Jarang kita selamat dari ghibah, itu jarang. Bahkan termasuk ngobrolnya orang-orang yang punya ilmu, para ustadz ya, para kiai, kalau kita benar-benar tidak hati-hati, di situ tidak ada satu omongan, ngobrol dan lain sebagainya, kecuali di situ dimasuki ghibah atau ngerasani. Apalagi itu kelompoknya perempuan. Kalau sudah kumpul sama perempuannya ya, zahirnya baca sholawat, sarween, arisan, tapi ternyata di situ sudah dibuat ngerumpi. Ada tetangganya datang ya, ternyata dia pakai kalung emas, pakai gelang emas ya, langsung ngomong bisik-bisik ke temannya, paling imitasi itu, paling utang, paling kredit dan lain sebagainya. Apa sih ghibah itu? Apa makna, maksud dari ghibah itu apa? Antadzkura akhakal muslim bima yakrahu walau kunta shadiqan, mengomongi orang lain, membicarakan orang lain sesama Islam, yang mana apabila dia dengar, orang lain itu dengar, dia tidak senang walaupun kenyataan. Hati-hati, kadang-kadang memang yang menjadi kenyataan ini dianggap tidak ghibah. Kita ngomong, itu kok begini, enggak boleh, ghibah ini ngerasa, ancene kenyataan kok. Kalau memang kenyataan itu namanya ghibah, kalau bukan kenyataan namanya buhtan, namanya fitnah. Jadi ngomongi kejelekan orang yang apabila orang tersebut ini dengar, ini dia tidak senang, walaupun memang kenyataan. Karena kalau memang kenyataan itu namanya ghibah, kalau bukan kenyataan namanya buhtan, namanya mengada-ngada, namanya fitnah. Wal ghibah takunu kabiratan. Lah ghibah ini sama dengan bohong tadi, itu sama. Wal ghibatu takunu kabiratan. Kadang ghibah ini bisa termasuk dosa besar ya.
Waqad takunu shaghiratan, kadang juga termasuk ghibah ini adalah dosa kecil. Kapan ghibah itu termasuk dosa besar? Fatakunu kabiratan fi haqqil anbiya wal mursalin wal auliya was salihin wal ulama il alimin. Hadhihi tu'tabaru kabirah. Yang termasuk golongan ghibah masuk kategori dosa besar ini ghibah kepada para nabi, yang dirasani para nabi, para rasul, yang dirasani para wali-walinya Allah. Hati-hati ya. Apalagi yang dirasani para ulama-ulama yang amilin, yang mengamalkan ilmunya. Hati-hati ya. Karena luhumul ulama masmum, dagingnya ulama itu berbisa ya, berbisa. Kalau kita tidak cocok dengan pendapat atau perlakuan seorang ulama, harus kita klarifikasi agar kita tidak suudzon. Kalau sudah suudzon, kita akan menjadi melakukan ghibah, ngerasani mereka. Mengomongi atau ngobrol-ngobrol sesuatu yang tidak pantas apa yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana orang-orang munafik, orang-orang musyrik itu setiap hari ngerumpinya yang dibicarakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mereka ngobrol itu pelan-pelan, suaranya dipelankan, katanya mereka biar tidak didengar oleh Tuhannya Muhammad, katanya. Ya tidak mungkin. Akhirnya ya mereka terkecoh. Karena apa? Bagaimanapun yang dikatakan mereka, Allah tahu. Dalam Al-Quran kan dijelaskan, wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Kamu memelankan suara kamu atau mengeras bidatis, karena Allah itu tahu isi hati manusia. Termasuk ghibah adalah ghibah menjelekkan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah. Allah, hati-hati. Jangan sampai kita keluar dari jalur ahlus sunnah wal jamaah. Sudah saya terangkan di permulaan pertemuan kita, ciri-ciri orang ahlus sunnah wal jamaah itu adalah wasatiyah, tengah-tengah, bainat tafrid wal ifrat, antara berlebih-lebihan dan antara sembrono. Ciri-ciri orang ahlus sunnah, cinta kepada sahabatnya Nabi, semuanya dicintai, dan cinta kepada keluarganya Nabi. Kok ada orang ngaku cinta, ada orang ngaku ahlus sunnah tapi benci kepada sahabat, berarti ahlus sunnahnya imitasi. Atau sebaliknya, mengaku ahlus sunnah dia itu ahlul bait, benci keluarganya Nabi, benci para habaib, berarti ahlus sunnahnya adalah imitasi. Ahlus sunnah adalah wasatiyah. Orang ahlus sunnah punya mauqif, punya pandangan, wa ma jara baina sahabi naskutu, apa yang terjadi antara sahabat, ahlus sunnah diam, tidak menilai. Apa yang terjadi perang Jamal antara Sayyidatina Aisyah dengan Sayyidina Ali, ada perang Jamal, perang onta, siapa yang benar di antara mereka? Orang ahlus sunnah naskut, diam. Apa yang terjadi antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah, perang, orang ahlus sunnah naskut, diam. Karena orang ahlus sunnah ini punya mauqif, punya pendapat, punya pendirian. Semua sahabatnya Rasulullah ini adalah udul, adil semuanya.
Semua sahabat Rasulullah ini sudah mujtahid. Apa yang mereka lakukan ini kalau benar tetap mendapatkan 2 pahala, kalaupun salah ini tetap mendapatkan pahala 1. Jadi jangan kita mengikut-ikut model yang semacam itu, siapapun yang mengajak kita. Sekarang ini tidak tahu apa ya, baru kemarin sore sudah sahabat Abu Bakar dicaci maki, sahabat Umar dicaci maki, istrinya Rasulullah Ummahatul Mukminin utamanya Sayyidatina Aisyah ini dicaci, bahkan disebut sebagai seorang pelacur. Naudzubillah, naudzubillah. Kita kepada istri kita saja kita tidak berani, atau kita terlalu riskan mengatakan dia itu adalah seorang pelacur. Kok beraninya dia mengatakan istri Rasulullah pelacur? Kita sakit hatinya kalau istri kita dikatakan seorang pelacur, tapi dia berani mengatakan istri Rasulullah sebagai pelacur. Ini bukan ahlu sunnah, awas ya. Ashabi kan nujum, kata Rasulullah, sahabatku sebagaimana bintang di langit. Katanya Rasulullah, kalau ditimbang imannya sahabat Abu Bakar, ditimbang dengan imannya orang sedunia, ini niscaya imannya sahabat Abu Bakar masih menang. Ini pangkat daripada sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Begitupun juga ada golongan yang cinta kepada sahabat, sudah cinta, tapi mereka itu benci kepada keluarganya Rasulullah, benci kepada Sayyidatina Fatimah, benci kepada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Sebagaimana terjadi, Sayyidina Husain dibunuh, banyak anak keturunan Rasulullah dianiaya. Jangan ya. Jadi jangan sampai kita itu masuk ke dalam ghibah, ngerasani menggunjing sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat ini sukanya ya wis mentertawakan, atau sukanya memang guyon. Dia itu suatu ketika membawa hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Diberikan kepada Rasulullah. Rasulullah, ini saya beri hadiah. Tidak seberapa lama ada orang datang kepada Rasulullah menagih, Rasulullah, mana uang harganya hadiah tadi itu? Nagih kepada Rasulullah. Loh, saya kan diberi orang ini, saya, katanya dia tadi itu utang dan mengatakan hutang, dan nanti yang melunasi adalah Rasulullah. Akhirnya Rasulullah, kamu katanya, kata Rasulullah ditanyai, hei, tadi kamu katanya memberi aku, tapi kenapa kamu hutang dan cara suruh melunasi? Kata dia, saya ingin memberi hadiah tapi saya tidak mampu Rasulullah, saya tidak punya uang. Ini Rasulullah tetap ya. Juga termasuk ghibah kepada ulama, para wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana nasibnya orang yang khikat atau ghibah kepada wali-walinya Allah ya. Nasibnya banyak sekali, nasib jelek menimpa mereka. Terus kemudian ada kalanya ghibah ini kecil dosanya, yaitu kalau memang yang dighibai, yang diomongi adalah selain daripada yang saya sebutkan, selain para nabi, selain sahabat nabi, selain para ulama, selain para wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Lah, ghibah baik itu tergolong dosa besar ataupun dosa kecil, kedua-duanya sama
bisa menghilangkan pahalanya puasa. Terus kemudian la taqtasirul ghiba 'alal kalam bil lisan bal kama takunu bil kalam as-sharih fa innaha takunu bil kinayah wal isyarah wal ima wal ghamas wal hamas wal kitabah wal harakah wa kullu ma yufhimu bihil maqsud wa huwa dahilun fil ghibah wa huwa haramun. Mas juga ghibah itu bukan hanya lesan saja, bukan hanya perkataan saja. Ghibah termasuk isyarah. Ada orang pincang, ya, ada orang melakunya pincang, kita tirukan jalannya itu. Lah ini termasuk ghibah. Ada orang kalau omong lok-lak, ya, kalau omong tidak tepat, kita tirukan omongannya sambil seakan-akan dia itu menghina. Ini juga termasuk ghibah. Ataupun ghibah termasuk ngerasani SMS pakai tulisan. Kalau dia itu begini, ya, dia itu begini. Ini juga termasuk ghibah. Gerakan tubuh atau sesuatu yang memang bisa difahami itu adalah menggunjing orang lain. Itu semuanya ghibah. Jadi jangan dikira ghibah itu hanya sekedar omongan saja. Pakai isyarah. Jadi umpamanya ada orang berjalan, terus kamu pakai isyarah tangannya begini, ya begini. Berarti kalau begini apa? Gila, edan, ya, gini. Ini sudah termasuk ghibah. Ya, pakai isyarat termasuk ghibah. Jadi agar kita lebih hati-hati, ya. Terus kemudian apa mungkin ghibah itu hal takunul ghibah bil qalbi? Apa mungkin ghibah menggunjing orang tersebut dengan hati? Ya. Hunaka khilafun, ulama berbeda pendapat. Wal mu'tamad annaha la takun. Menurut pendapat yang kuat, tidak mungkin ghibah itu dilakukan di dalam hati. Artinya tidak ada ghibah dalam hati itu berdosa, tidak. Selama tidak diucapkan atau kita tidak menampakkan, ini tidak ada hukum menurut pendapat yang kuat. Innallaha tajawaza an ummati ma haddad bihi anfusu ma lam ta'mal aw tatakallam. Karena Allah tidak menganggap dosa atau tidak tercatat termasuk amal yang jelek apa yang ada dalam hati kita. Jadi hati kita ngomong kepada orang yang lewat hati, kok pincang atau dia itu cerai, tapi hati kita yang ngomong, ini tidak ada dosa, kecuali malam takmal kita nampakkan dengan cara ucapan atau tulisan atau isyarah sebagaimana yang saya terangkan tadi. Tapi lakinil Imam Ghazali yara annahu takunul ghibah aidan bil qalbi wa fi hadha tasdid wa fi su'ubah lakin hakadha qarrara al umam Ibnul Adim. Tapi termasuk Imam Ghazali, katanya beliau, ya, ini beliau mengatakan Imam Ghazali bahwa hati ini juga termasuk golongan ghibah. Artinya ada ghibah dalam hati. Artinya kalau kita mengomongkan kejelekan orang lain dalam hati, menurut Imam Ghazali tetap dosa, ya. Menurut Imam Ghazali, coba dilihat di Ihya ada, ya. Jadi kalau menurut Imam Ghazali, dalam hati kita ada orang yang jelek atau orang yang pincang jalannya dalam, oh ini pincang atau ini cerai, tapi hati kita yang ngomong, ini kalau menurut Imam Ghazali kita dosa. Katanya Habib Salim komentarnya, wa fi hadza tasdid, ini sulit, ini repot, ini sudah ini tasdid, ini sangat ketat, ini pendapatnya Imam Ghazali. Tapi tetap ini adalah apa yang telah diputuskan oleh Imam Ghazali. Tapi yang penting di situ adalah ulama memang benar-benar khilaf,
Ya, pendapat yang kuat kalau menurut versinya Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, yang kuat adalah ghibah yang dilakukan dalam hati ini tidak berdosa selama tidak diomongkan, selama tidak diungkapkan dengan kata-kata ataupun dengan yang lainnya. Al-insan indama yaghtab ghairahu, seseorang yang menggunjing orang lain, ini seakan-akan, bukan seakan-akan, ini bisa memberikan atau mentransfer pahalanya kepada orang lain, mentransfer pahalanya. Kita ngomong orang lain, omong kejelekan orang lain, seketika itu kebaikan kita ini kita dikurangi, atau kebaikan kita ini diberikan kepada yang kita gunjing. Jadi tambah banyak kita itu ngerasani orang, tambah banyak pula kejelekan kita yang terkurangi, yang ditransferkan kepada orang yang kita gunjing. Oleh karena itu Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau mendengar bahwa ada seseorang yang menggunjing dia, mendengar ada orang yang ngerasani beliau, ya ada laporan, yai sampean dirasani. Siapa yang ngerasani? Itu si fulan seumpama. Katanya Imam Hasan Basri, cepat kirimi dia hadiah, kirimi dia hadiah, bilang kepada dia ada salam dari Hasan Al-Basri karena dia telah mengirimkan pahalanya kepada saya. Alhamdulillah, terima kasih, kamu saya beri hadiah. Ini Hasan Al-Basri. Ya, ini repot ini ya. Kita dirasani orang dan orang yang ngerasani itu kira beri hadiah. Imam Hasan Al-Basri semacam itu. Kalau dirasani orang yang ngerasani beri hadiah, kirimin rokok, setepak, ya, kirimin bakso, ya. Kenapa? Karena orang yang ngerasani itu telah mengirimi dia kebaikan, dibalas dengan kebaikan, yaitu ngirimi bakso dan rokok tadi itu. Allah. Ini pembahasan tentang masalah riba. Terus kemudian jalan keluarnya bagaimana? Kalau kita itu ngerasani orang, sudah terlanjur ngerasani orang, apa ada dendanya? Ada jalan keluarnya? Jawabannya ada. Kita ngerasani orang lain, ini dendanya bagaimana agar kita itu terbebas dari dosanya ngerasani? Diterangkan dalam satu hadis, sebagian hadis, anna kafaratal ghiba an tastaghfira lahu. Kafaratnya ghibah itu termasuk memohonkan ampunan kepada orang yang dighibai. Astaghfirullah, umpama yang dighibai Mas Rudi, astaghfirullah li Mas Rudi, umpama saya memohonkan ampun kepada Allah agar Mas Rudi dosa-dosanya diampuni oleh Allah, ya. Terus kemudian dibacakan sholawat, didoakan, ya. Ataupun ketika kita ngobrol, ya, kita ngobrol sekancaan, majelis, ternyata di situ ngobrolnya digunakan untuk ngerasani orang. Ini salah satu cara agar yang terjadi dalam majelis tersebut ini hilang semuanya, hendaklah dipungkasi dengan pembacaan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum terakhir, sebelum bubar ngobrol-ngobrol, acara ngobrol tadi itu dibacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu namanya kafaratul majlis, dendanya majlis. Kalaupun di situ ada kata-kata yang jurusannya menggunjing orang lain. Ada sebagian riwayat mengatakan di kafaratul majlis itu membaca subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini namanya kafaratul majlis. Ya. Kalau majelis kita, tempat ngobrol kita ini diakhiri dengan doa, termasuk doa yang saya sebutkan barusan, maka ini bisa menghapus apa yang terjadi di dalam majelis. Setelah itu tugas kamu, orang yang kamu rasani tadi, kamu tamdah, kamu puji-puji, ya. Yang kamu rasani tadi itu kamu elu-elu, ya. Jangan sekali-kali menyebut kejelekannya lagi untuk menghapus dosa yang telah kamu lakukan, yaitu mengomongi orang lain tadi itu, atau menggunjing orang lain tadi. Di sini dijelaskan wa yustahabbu ahdamu ihbari anak, dan disunatkan kamu tidak usah bilang kepada dia, ya. Cukup kamu itu memuji dia saja, karena nanti kalau dibilangkan ke orang yang kamu rasani, ya bisa-bisa nanti bisa dendam kepada kamu, ya. Bisa-bisa dia itu tambah memusuhi kamu. Ya. Diucapkan oleh Abdullah bin Mubarak, idza rajulun rajulan fala yukhbirhu walakin yastaghfiru. Apabila ada orang menggunjing orang lain, jangan kamu bilang. Kamu umpamanya ngerasani Rudi dapat 2 jam, kamu saya tani, katanya ngerasani apa, kamu gini, akhirnya Rudi mangkel. Jangan dibilangkan, ya. Wala yukhbiru, jangan dibilangkan, tapi ya berdoa kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosanya Mas Rudi tadi. Al-mawadi allati tubahu fihal ghibah, tempat-tempat diperbolehkan kita untuk ngerasani. Jadi tidak selamanya ngerasani ini dosa. Ada 6 tempat ini boleh kita ngerasani orang. Di hukum aslinya ngerasani itu dosa, tapi ada di 6 tempat ini kita diperbolehkan untuk menggunjing orang lain, dan insya Allah kita bahas di pertemuan besok. Mudah-mudahan masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita teruskan pembahasan at-tabarruk bis sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Ahmad yatabarrak wa yastashfi bis sya'ri syarif wal qus'ah. Al-Imam Ahmad ibni Hanbal, yes. Sudah saya katakan di pertemuan yang lalu, kenapa di sini yang mengarang kitab Syekh Abdul Fattah kok sering membawa pendapatnya Imam Ahmad ibni Hanbal, kok sering membawakan pendapatnya Imam Ibnu Katsir, kok sering membawakan pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah. Karena rata-rata yang ingkar kepada tabarruk, yang tidak percaya kepada tawassul, yang tidak percaya kepada tabarruk, yang tidak percaya kepada yang tidak percaya kepada ziarah kubur dan lain sebagainya, rata-rata mereka mengaku madhabnya adalah madhab Imam Ahmad ibni Hanbal. Jadi istilahnya orang yang mengarang kitab, Imam Ahmad ibnu Hanbal sendiri bagaimana, yang mereka anuti, yang mereka ikuti. Ternyata di sini
Al-Imam Ahmad ibni Hanbal yatabarrak. Imam Ahmad ibni Hanbal justru mengambil barokah dan mengambil manfaat dari rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan di dalam kitab Hilyatul Aulia. Kalau tidak percaya, biar dilihat sendiri. Hilyatul Aulia, juz 9, halaman 183, 10 juz ya. Hilyatul Aulia. An Abdillah bin Ahmad bin Hanbal, diceritakan oleh putranya Imam Ahmad ibni Hanbal, namanya Al-Imam Abdillah. Qala ra'aitu abi akhidan sa'ratan min sa'rin nabi wa yada'uha ala fihi yuqabbiluha. Saya melihat sendiri, katanya Imam Abdullah putranya, saya melihat sendiri ayahku mengambil rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ditaruh di mulutnya, kemudian dicium. Nah, ini kan mengambil barokah. Buat apa kalau tidak mengambil barokah? Ayo, yang mengatakan mereka madhab Imam Ahmad ibni Hanbal, ini imam kalian, ini mengambil rambutnya Rasulullah. Rasulullah sudah meninggal dunia dan rambut tersebut ditaruh di mulutnya, kemudian dicium. Yang mengatakan tidak boleh mengambil barokahnya Rasulullah kalau sudah meninggal dunia, ini sudah jelas. Wa ahsibu anni ra'aituhu yada'uha ala 'ainaihi, dan aku menyangka rambut tadi kemudian ditaruh di kedua matanya ayahku. Jadi rambut tadi setelah ditaruh di mulutnya, kemudian ditaruh di kedua matanya Imam Ahmad ibni Hanbal. Wa yughammisu fil ma', kemudian rambut tadi dimasukkan ke dalam air. Summa yasrabuhu, kemudian airnya yang diisi rambutnya Rasulullah, airnya kemudian diminum. Summa yastashfi biha, kemudian beliau Imam Ahmad bin Hanbal mengambil obat dengan air tersebut. Allah. Ya, ini jelas, sudah jelas. Yang kedua, yang seterusnya, Anas yatabarraku biwad'i sya'ra syarifah tahta lisanihi wa yadfun wa yudfan wa hiya tahta lisani. Setelah Imam Ahmad ibni Hanbal, yang melakukan tabarruk ini Imam Anas ibni Malik. Di dalam kitab Al-Isobah, Isobah ini kalau nggak salah kitab madhab Imam Ahmad ibni Hanbal ya. Ruwiya Ibnu Sukam Tariqi Sofan bin Hubairah an Abi Qala qala li Sabit al-Bunnani, diceritakan dari Sabit al-Bunnani. Sabit al-Bunnani mengatakan bahwa Imam Anas bin Malik mengatakan hadza sya'rat min sya'ri Rasulillah fadhaha tahta lisanihi, fadhaha tahta lisani. Imam Anas bin Malik mengatakan kepada Sabit al-Bunnani, ini rambut Rasulullah, tolong diletakkan di bawah lesanku. Fa wada'tuha tahta lisani faduwiya wa hiya tahta linasini. Kemudian oleh Imam Sabit al-Bunnani, rambutnya Rasulullah ditaruh di bawah lidahnya Anas bin Malik sampai beliau meninggal, dimakamkan dalam posisi rambut tersebut masih ada di bawah lidah dan lisannya Anas bin Malik. Ini. Terus kemudian dasar yang seterusnya, Muawiyah radhiyallahu yatabarrak bisya'ri wal qamis wal qulamati dzufri asy-syarif. Dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, sahabat Muawiyah ini mengambil barokah rambutnya Rasulullah dan gamis, pakaian yang pernah dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengambil barokah alat pemotong kukunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Muawiyah dalam keadaan sakaratil maut ya, beliau mengatakan, inni kuntu ma'a Rasulillah ala soffa wa inni da'autu bimisqas wa akhadtu min sya'rihi wa huwa fi maudhi'i kada wa kada wa idza ana mittu fahudu dzalika syar wahsu fihi fami wa mankhari.
Katanya Muawiyah, ketika aku di sofa bersamaan Rasulullah mencari gunting, dan kemudian aku berikan gunting, Rasulullah memotong rambutnya, dan rambutnya sekarang ada di tempat ini. Tolong ketika aku meninggal, katanya Muawiyah, ambil rambut tersebut dan taruh rambut tersebut di mulutku dan di dalam lubang hidungku. Masya Allah. Muawiyah, sahabat Muawiyah, wasiat sebelum meninggal menyuruh untuk mencari rambutnya Rasulullah dan ditaruh di bawah mulutnya Muawiyah dan tempat atau di lubang hidungnya sahabat Muawiyah. Ada riwayat lain, sahabat Muawiyah wasiatnya, saya pernah mewudui Rasulullah melepas gamisnya, kainnya, pakaiannya, kemudian dipakaikan kepadaku. Terus kemudian katanya Muawiyah, kalau aku meninggal dunia, tolong aku komis atau gamisnya tadi itu kamu pakaikan. Jadi sahabat Muawiyah menyimpan pakaiannya Rasulullah. Sebelum meninggal, sahabatnya mengatakan, sebelum meninggal tolong gamisnya itu dipakaikan aku, biar aku meninggal dengan membawa gamisnya Rasulullah. Fa'asallahu ayyarhamani bibarakatiha. Mungkin dengan itu aku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, aku diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan barokahnya rambut gamisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak sahabat-sahabat yang mengambil barokah dari sisa-sisanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita teruskan di pembahasan yang akan datang besok. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa menyempurnakan pembahasan sampai selesai dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma afina wahfadna wal tuhbina warhamna wal muslimin. Allahumma kfina wa iyahum jami'an syarra masaibid dunya wad din. Allahumma aslihna wa aslih bina wa aslih man fi salahi salahun lil islami wal muslimin. Allahumma la tuhlikna wa ahlik man fi halaki salahun lil islami wal muslimin. Allahumma asrif anna wa jami'il muslimin biladina biladil muslimin al bala wal ada wal ghala wa ta'un wa zalazila wal mihan wal hurub wal jawr wa dhulum wal amrad wal corona wa jami'an wa'il bala wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. واحتم لنا بالعافية أصلح لنا شأنك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فارق الفرقان نزل القرآن بالحكمة والبيان. بارك اللهم لنا في شهرنا هذا شهر رمضان. اللهم يا الله فارق الفرقان نزل القرآن بالحكمة والبيان. بارك اللهم لنا في شهرنا هذا شهر رمضان. وعد علينا سنين بعد سنين وأعواما بعد على ما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. حان ربك رب العزة عما يصفون. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا وتب علينا توبة توصل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا
bil Mustafa Rasuli nahdha bi kulli suli bil Mustafa Rasuli nahdha bi kulli Shalla wa sallam Rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi idadatassi suhbi walhamdulil ilahi fil bada'i wat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah fi kulli lahdatin abada adada khalqi rida nafsi zinata arsyih li khamsatun utfi biha harral waba'il hatima al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatima li khamsatun utfi biha harral waba'il hatima al-mustafa wa ibnahuma wa fatima li khamsatun utfi biha harral waba'il hatima al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatima li khamsatun nudfi biha harral waba'il hatima al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatima li khamsatun nudfi biha harral waba'il hatima wal murtada wa ibnahuma wa fatima li khamsatun nudfi biha harral waba'il hatima al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatima li khamsatun nudfi biha harral waba'il hatima al mustafa wal murtada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah untukmu.